Bersama berdua hangat peluk darimu. Hanya Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast. Bersama gua Andri dan Pastor Pastinya gua. gua Alda dong, yang paling ganteng lah. Benar, siap. Tenan naon sih memang paling ganteng di Ini dunia. sedikit berbeda nih. Kenapa? Karena kita ini episode spesial, podcastnya tidak di studio. Tidak. Ini kita sedang berada di Jalan Lombok. Kenapa kita bisa podcast di Jalan Lombok ya sekarang ya? Kenapa ya? Karena Ada spesial guest, spesial narasumber, spesial narasumber. Oh, ini pengusaha pengusaha elit. Pokoknya mas 9 naga dia termasuk elit global ini. elit global. Ini mas 10 naga. Oh 10 naga. Buntutna. Oke, yeuna. Siripna. Siripna. Jadi- Oke. Jadi kita sedang berada di Rempah Baralada. Itu posisinya ada di Jalan Lombok ya. Nah, Tapi nanti nomor kita 47. detail alamatnya kita langsung tanya aja. Oh gitu ya. Ini adalah satu pasang Aduh satu pasang. cowok dan cewek. Pasangan lah pasangan Lain gitu satu pasang mah anjing jatuhnya Siga kangkung. Oh, saya ikatnya Kang Ngomah. Oh anjing. Nah, langsung Mungkin aja ya. perkenalan dulu aja. Perkenalan dulu Halo, aja. halo. Mana ini suaranya? Dengan siapa ini deh? Halo, masku. Ade. Hai. Suara pengusaha nih. Pengusaha memang beda Memang ya Nana? beda. Gimana ya Aduh. agak Boleh diperkenalkan siapa namanya? Ya, perkenalkan semuanya sahabat Kumis Podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nepangkeun. Saya Sakti Arya Wiratama. Iya, bersama Bersama siapa? Tasya. Oh. Sama Nasya. Ya, Ini Mas kalian Yoli. ini kan usaha rempah baralada ya. Ini tuh apa nih? Ada produk apa aja? Rempah Baralada itu sebuah nama brand makanan yang Oke. menjual ceker rempah Baralada. Oke. Satu ya itu. Ceker rempah baralada. Oh, ini enak banget Nel ini tuh. Iya. Dia sangat-sangat inilah lekoh. Yang kedua ada spaghetti juga, ada kue tiaw dan lain-lain. Pokoknya jajanan-jajanan anak muda banget. Nah, bedanya Oh. spaghetti kan banyak juga. Ini bedanya apa spaghetti? Bedanya apa Ya nih? jelas sangat beda. Kenapa tuh? Karena kan biasanya spaghetti yang umum, Hmm. Kayak gitu lah ya. rasanya lah yang umum ya, Iya, iya, bumbunya iya. ya. Iya. Rata-rata bumbu instan. Iya. Nah, sedangkan kalau kita mengolah sendiri bumbunya dengan rempah-rempah khas Baralada Oh. yang tentunya bisa membuat menggoyangkan lidah kalian semua. Anjay. Tuh. Oh, bedanya adalah dari rempahnya. Ini yang Rempahnya ini, Nel. ditonjolkan. Karena Betul gitu ya. sekali, Panalda. namanya juga rempah baralada. Berarti rempah-rempahnya tuh banyak yang betul. Nah, dimasukkan. sekarang aku pengen dengar dari menu-menu itu. Teh Tasya ya. Teh Tasya. Dengar langsung. Ini Ya, boleh. mulai usaha rempahnya dari kapan? Udah 1 tahun lebihan lah. 1 tahun Iya, lebih. 1 tahun lebih. Oke. Kalau kalian sudah berpasangan ini berapa tahun? berapa tahun? Mungkin Kira-kira? sih ada udah gold ya. Enggak. Gold tuh 50 tahun. Enggak, kadang bercanda cuman baru 3 tahun. 3 3 tahun. tahun. Iya. Oh, Nel. Batur mah bobogohan teh 3 tahun bari Bikin usaha. usaha. Lu 3 tahun kemana? 4 tahun Nel euy. Tapi itu mah kan udah jadi guru. Udah lah. Anjing. Belum disebutkan. Jangan Nel. Udahlah. Yang lalu mah oke. biarlah Ini berlalu. bukanya dari kapan sampai kapan ya Tasya? Dari jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dari hari apa? Untuk khusus dari Senin sampai Jumat aja, untuk Sabtu spesial untuk buka jam 9 sampai jam 10 malam. Oke. Tuh, Dan guys. katanya di sini lagi ada apa sih? Diskon apa voucher atau apa? Iya, ada diskon kebetulan untuk yang berkunjung ke sini, ada diskon untuk 15%. Oh, oke. Untuk kalau yang bawa rombongan ada diskon juga, yang bawa rombongannya untuk vouchernya gratis 100%. Wow. Kayak gitu. Rombongan. Boleh tuh rombongan haji, rombongan manapun ya. Bisa. Bisa. Karena memang tidak ini Nel sangat-sangat berkaitan dengan kenusantaraan. Kenapa tuh? Nah, Karena ada ini. rempahnya. Ini jadi kalau kalian pecinta rasa Nusantara Nah lokal, itu. Indonesia banget lah lidahnya ya. Ini akan cocok. Cocok Rempah banget baralada dari ceker, spaghetti,
lalu ada ayam rempahnya juga ya. Iya. Iya, betul banget. Betul. Itu yang sering gua beli juga adalah ayam itu. Ayam bumbu rempah Ayam tuh. bumbu rempah. Ih. Beda lah. Beda guys. Gitu ya. Boleh langsung aja coba datang ke sini ya. Ini usaha ya. Mm-mm. untuk rumah ini kalian pada di mana? Di mana ini teh? Kebetulan di Bandung. Di Bandung. Di ya? Bandung. Dua-duanya Di Bandung. Bandung Oke. Pride. Bandung Pride. lokasi. Lokasi saya di Gede Bage. Gede Bage. Kalau Tetasi di mana? Aku di perkabupatenan. Di mana coba? Di mana coba? Perkabupatenannya di Dayakolot. Emang iya? Iya betul. Kirain orang Kopo. Kirain Nah, itu orang bukan. Kopo. Dayakolot Tapi ternyata. Dayakolot. kabupaten. Kabupaten Papua juga. Iya. Oh iya juga sih. Oh iya. Yang baru tahu. identiknya adalah Dayakolot itu kebanjiran. Oh gitu. Ya Gede Bage juga. Gak apa-apa. Jadi nggak kota Gak nggak apa-apa di rumah kabupaten. kebanjiran air nanti kebanjiran uang ya. Hai, Nah, amin, itu, amin. 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 Jadi itu teman-teman kalian kalau misalkan gabut lapar juga pengen yang unik lah, Betul. kalian boleh cari rasa Nusantara ini di Jalan Lombok, Iya. Ceker Rempah Baralada. Nomor berapa? Nomor berapa ini teh? 47. Nomor 47 tuh guys. Nomor Langsung aja. 47. Silakan Di datang. search Ada ini ya, promo. ditunggu banyak gitu. promonya. Wah. Nah, ini kan udah berbincang tentang usaha. Hmm. Ini kan Kumis Podcast gak afdol kalau nggak ngobrolin mistis. Mistis itu ya nah. Sangat seru nih. Semua akan relate dengan hal mistis ya. Terkadang Hmm. manusia juga ya pasti punya pengalaman ini nih. Nah itu apalagi kan usaha. Kalau usaha tuh kan biasanya di tempat usahanya ada apa atau mistis misalkan ada yang nganjuk. Kan usaha. Ada yang Pasti nganjuk. banyak mistisnya kan. Oh iya gitu. Usaha. Ini Oke. Kadinya lompat lagi dengan Bisa ya jadi bisaan. Biasa jadi podcaster. orang usaha. Nah, Ulah Gitu. terus anu jadi juri. Oh iya. Iya. aduh. Tapi ada pernah nggak yang mistis gitu lebih dari hal gaib? Kayak misalkan ada yang nganjuk gitu. Pernah? Baru Ayah. tadi. Baru tadi. Bukan nganjuk sih, bukan lebih ke nganjuk. Lebih Apa ke tuh? pengeluaran Tak terduga. Oh, ada tembus target. Oh, mistis itu mistis. Mistis. Kemana? Ini tehnya dipakai naon? Iya. Tapi cara menjalani usaha ini gimana sih? Sehingga kan maksudnya ada dinamikanya usaha namanya juga. Nah, dinamika itu pasti harus selalu ada dan pasti ada. Iya betul. Jadi dijalani saja. Dijalani mengalir, Iya. tapi mengalir dalam rencana. Ah, Karena kalau dalam sih. usaha kan harus ada beberapa poin target yang harus dicapai ya. Iya, betul banget. begitu. Sepakat. Ini tips Sepakat. buat teman-teman juga tuh. Iya, yang Sok, para jadi usaha-usaha mengalir namun dengan rencana. Betul. Gitu guys. Jadi jangan takut ya untuk memulai usaha gitu ya. Oh jangan takut, Tuh. kenapa? Karena kan bukan jualan tuyul. Oke, Oke. balik lagi ke mistis tadi. Balik lagi karena ngomongin tuyul. Ada hal apa Ada tadi hal. katanya pas di belakang itu ngobrol-ngobrol punya pengalaman mistis juga nih kebetulannya. Gimana? Yang mana nih? Aku ada, dia juga ada. Tuh. Tasya juga. Mel, Ya, ini yang Pak Sakti dulu deh. paket komplit ini mana? Paket komplit ini. Boleh langsung Yang aja. mana nih yang mau ditanyain? Soalnya aku banyak banget beberapa. Yang paling yang paling menarik lah maksudnya yang di terkesan. Bukan terkesan apa ya? Bikin merinding banget lah di Iya. kehidupan Pak Sakti Aryo. Aryo teh gitu. Oh, Kayak tentang kayaknya lebih ke di dalam usaha itu kan pasti ada mistis-mistisnya. Kayak Nah. misalkan pesaing, Ih, kayak ada yang kayak Itu gitu. tuh. Aku Bener teh. nggak? Nah, banyak banget pengalaman kita selama 1 tahun ini yang akan nanti deh yang dijelasinnya sama Nah, boleh. Boleh, ayo langsung aja yuk. Silahkan ke jadi Bapak gua di Sakti sini. SPD. Anjir. mau sharing. Oke. Waktu aku pertama baru jualan ya, itu tempatnya di Dayakolot dekat rumah dia. Oke. Dekat Oh, rumah sempat Tasya. di Dayakolot dulu gitu. Oh. Oke. gimana masih ada juga. Iya. Waktu awal jualan, gua cari tempat di daerah sana, nggak taunya gua nemuin tempat di suatu tempat sekitar Dayakolot itu tempatnya tuh pemukiman padat. Oke. Cuma tidak bisa dilalui oleh mobil gitu. Oh, Jadi itu iya. akses motor doang Jalurnya dan kecil ya. pejalan kaki betul. Itu tembusan yang jembatan itu tuh.
Oke. Jembatan. Jadi gua daerah-daerah situ lah. Kenapa gua pilih di situ ya karena memang padat, ramai, Iya, bagus iya. potensinya. Gitu. Dan kebetulan Hmm. di situ gua tetanggaan sama tukang jualan ayam. Jualan Tukang ayam. jualan ayam. Itu Ayam. menarik nih. Oke. Fried chicken gitulah. Bukan ayam kampus kan jualan? Bukan ya? Bukan Atonel, kamu mau ke situ aja. Ih. Enggak Tapi kan di ayam kampus tuh- juga suka ada ayam. Iya. Ya, Ya kan gua pernah mesen. Iya. Mesen kan karena lapar. Iya gitu Iya, kan. gitu. Di kantin masih ada. Iya, di kantin. Oke, lanjut. Oke, gua sewa Tempat kontrakan lah di ya. situ, sewa Iya. tempat di situ kan. Awal pertama gua jualan ya gua rasa agak sedikit ada yang aneh ya. Yang aneh itu maksudnya respon dari warga sekitar. Contohnya kayak gini. Di saat gua lagi prepare kan, gua Iya. bersih-bersih gitu, ada warga-warga yang ngelewat kayak gini, dari mana? Oh, saya dari Gede Bage, Bu. Oh, ya mau jualan di sini ya. KDA di dia mah. Ya, maksudnya teh kudu HD bahasana bisa aya nu terasa naon. Oh. Gua kan di sini baru ya. Tapi tiba-tiba ada Kalau obrolan ada seperti obrolan itu kayak gitu. gitu, mending kalau gua tuh gimana dulu baru dia ngomong gitu, tapi dia tiba-tiba. Tiba-tiba lah ya. Banyak banget, ada beberapa lah. Makanya gua bilang banyak ya, hampir semua pada ngomong gitu KDA. Maka gua Nah, aneh apa ya? KDA apa? Ada itu dalam maksud. Terus gua pribadi ya, Iya. gua bukan orang yang terlalu mempercayai hal mistis, Oke. tapi gua tidak menolak juga karena itu. Gitu iya, kan. iya. Tapi Ya, oh ya udahlah. Nah, KD di sini tuh gua sempat mikirin terus gitu. Apa maksudnya KD itu naon? Hati-hati, kenapa gitu? Aya nu resepnya gimana gitu. Soalnya kan pada umumnya memang harus berhati-hati. Cuman ya, ini emang bedanya iya. lebih menuju gitu ya. Kayak ada sesuatu Nih gitu. ada apa? Iya. Singkat cerita, pertama hari gua jualan, gua ngobrol tuh sama tetangga sebelah si tukang ayam ini. Oke. Ngobrol biasa ya, basa-basi lah, perkenalan gitu. Nah, di sini di hari kedua gua nemuin yang aneh di tempat jualan ayam itu. Persisnya sih bukan gua yang nemuin, Tasya. Nemuin apa? Jadi kebetulan pada saat itu aku kan lagi selalu sholat zuhur nih di tempat pada lokasi di tempat lokasi gitu maksudnya. Nah pada saat sholat tiba-tiba ada aku nemuin kayak hewan kayak bambu hidden gitu. Oke. Nah tiba-tiba lewat ke muka aku, terus di hadapan sejadah aku ada itu, dan itu teh bukan untuk satu kali, tapi itu beberapa kali setiap aku sholat. Sering gitu ya. Intens. Itu tuh setiap zuhur dan maghrib. Itu selalu intens, selalu ada Cie. terus gitu. Oke. Terus ada kayak apa namanya? Ya kayak inilah apa hewan-hewan aneh lah gitu yang gimana itu kaki seribu Yang memang gimana tidak seharusnya gitu ya di situ. dan di situ jauh dari sawah, yang dimana jauh dari selokan, maksudnya itu Alam, adalah nggak ada iya itu penduduk padat lah yang dimana di jangkauan untuk hewan-hewan yang itu sebenarnya harusnya tidak ada gitu. Oke. Jadi hewan-hewan yang tak lazim tuh Ya. Nah, selalu ada gitu. selalu ada. Oke. Apalagi setiap malam Jumatnya, kita kan kalau malam Jumatnya kan kalau saat maghrib tuh selalu banyak ada aja. Entah itu bambu hidungnya teh, entah ada dua, ada berapa kayak gitu. Oh gitu, gitu Ya. terus itu tuh. Intens ya. Iya betul. Lalu gimana tuh? Lalu gimana Dan- lanjutannya? Kita masih kayak yang mungkin ada tempat di sini yang kotor mungkin atau apa di daerah gua. Masih positif. Jadi banyak kawan-kawan kayak gini gitu. Setelah berlangsung beberapa hari, nah Tasya nih dia menemukan barang semacam apa ya? Nah, ya ini yang unik banget. Tanpa disengaja kan selalu kadang kalau hal mistis itu kita menolak untuk ya udah aku mencoba untuk ya udah aku memberikan energi positif kepada usaha aku gitu. Kita mau ngebuang jauh-jauh karena kita ya udah nggak akan ada apa-apa, maksudnya itu adalah sebuah ya
kebetulan aku anggapnya kayak gitu. Tapi di momen ketika aku pada saat itu mau nyuci piring, aku lewat nih ke pinggir rumah si yang jualan chicken itu, percis di pinggir banget rumahnya. Kayak ada, kayak aku kira tuh batok kelapa ya, dan aku teh deketin mencoba untuk nyamperin untuk ngeliat benar-benar ngeliat dengan jelas. Ternyata tuh kayak tau nggak, kayak sesajen pocong gitu. Oh, Anjir, Beneran itu iya, bener- iya. gitu. Kayak aku, sumpah itu real banget. Aku demi Allah itu Cil. kayak bener real banget. Terus Ah. aku sampai ngomong ke orang tua aku, coba untuk ngomong juga ke Sakti untuk nge-cross-check apakah hanya aku doang nih yang lihat. Pada saat itu Sakti juga ya. Iya ya. Gua nggak lihat langsung, tapi gua lihat dari awal, gua dengar dari ceritanya. Di situ gua nggak terlalu nanggepin karena basicnya tidak percaya apa gimana? ya gimana ya, menurut Bodo amat. mencoba untuk positif kedua hari gini loh. Iya, iya, oke, iya. oke. Main gitu. Manja sih gitu kan. Gak taunya dia super yakin, dia yakin banget dan mengajak gue untuk lihat langsung. Tapi pada saat dia ngomong itu siang. Nah jadi gue nunggu malam, gue coba ngintip. Ternyata pas gue ke pinggir, gue lihat ya yang semacam kayak batok itu. Cuma gue nggak berani untuk membuka semuanya ya. Oh, Karena gue takut juga si tukang chicken itu ngeliat gitu kan. Iya. Ya udahlah, kita dari situ anjir sedikit mulai dari situ ada kecurigaan kita ke si tukang chicken ini. Nah, awalnya masih Biasa-biasa belum aja. tahu banget lah ini siapa nih. Gitu. Wah ini kok dia kayak gini-ginian. Tapi memang nih dia tuh yang pedagang yang paling laris banget, terlaris di situ. Oh, Dia bisa nggak sempet istirahat. Oke. itu Terus tuh aja. terus aja. Paling terus yang beli. Dan itu bisa tahu bahwa dia yang memakai sesuatu itu Nah, gimana tuh? Karena di halaman rumahnya. Oh, di halaman. Gitu. Terus ada suatu ketika aku waktu pas aku ngajak orang tua aku juga untuk lihat. Iya. Nah, karena kedenger mungkin dia sama dia, dipindahin si posisi tempat itu tuh ke dalam. Jadi persis berarti untuk ya kita untuk kayak untuk mikir enggak juga, kok ada logika gitu, logikanya gitu. Kita pakai logikanya, kok bisa si benda nih itu tiba-tiba pindah gitu kan kalau nggak sama dia ya, sama pemiliknya gitu. Nah, dari situ sih mulai aneh, mulai curiga. Terus kayak sampai pada saat itu kakak kan awal-awal kan rame banget nih kita waktu soft opening rame banget. Terus lama-lama kelamaan sampai kakak aku aja mau mampir ke tempat jualan aku. Dia bahkan ngeliat bahwa ini ada tempat jualan aku kayak gitu. Anjir. Oh iya. Serius. Ini banyak orang-orang, Iya. khususnya teman-teman saya, teman-teman Tasya juga, yang dia udah niat OTW mau ke tempat kita, tapi ketika di lokasi dia lupa. Dan gak ngeliat rata-rata orang sana nggak ada yang ngelirik. Buat kita tuh nggak ada, ke tempat kita tuh nggak ada. Kayak persis di film menjelang aja tuh yang pesugihan. Pesugihan gitu kan. Jadi Sehingga Maybe ya. tokonya tuh tidak terlihat dan ada yang bahkan melihat itu kumuh. Nah, gitu. mungkin Kayak yang itu tutup benar seperti banget. itu. Betul banget, itu terjadi pada saat kita menyadari bahwa kok ini kenapa kita mengevaluasi lagi, mungkin kita kurang pencahayaan atau kita kurang menarik dari segi desain atau gimana kita untuk mengubah. Tapi di saat kita untuk membenahi semua, yang paling menonjol kan si chicken ini, padahal chicken ini tuh kotor banget. Serius. Oh. Dia si chicken ini kotor banget. Mumpung nggak ada istilahnya banner yang bagus, pencahayaan terang nggak ada. Setelah gue tahu gitu, gue sengaja beli lampu sorot yang memang terang benerang sampai ke jalan-jalan. Tetap guys, nggak bikin orang nggak lirik. Anjir. Oke, Kan ada yang sampai ada yang beli siang-siang. Aduh, saya tuh mau kesini teh tutup terus. Oh. Yang ada juga kita nggak pernah libur ya, Nggak pernah Senin. tutup gitu ya. Kita nggak pernah libur 7 hari selalu mufat sampai jam 12 malam.
Full ya, full. Iya, bahkan kita lebih waktu yang banyak itu di Dayakolot daripada di Jalan Iya. Lombok. Karena apa? Karena kita ngelihat posisi dan kondisi di sana gitu maksudnya. Iya. Nah, kayak gitu. Kita selalu 24 jam lah, hampir 24 jam. Kita buka jam 8, kadang jam 9 kita udah buka, tutup jam 12 gitu. Tapi orang-orang di sana kayak rata-rata orang-orang yang mau beli tuh nggak jadi karena nggak ngeliat si mood kita. Mood kita. Terus kayak Seperti rata-rata itu ya. orang kayak dibawakan untuk cingkan gitu. Oke. Kayak yang tadinya mau ini ngeliat dia kesini. Ini Gitu. juga Iya, bukan dari iya, satu iya, orang kan, iya. maksudnya Bukan dari satu banyak orang, beberapa gitu ya. beberapa banyak orang Dan yang ini juga tidak iya. asal, maksudnya tidak asal menyimpulkan karena memang dari Betul, kejadian Iya, sebelumnya. dari kejanggalan gitu ya. Aku nggak nyimpulin, makanya Iya. nggak mau. Aku mengedepankan dulu asas praduga tak bersalah ya. Oke. Saya ingin ada beberapa fakta dan datanya dulu gitu. Iya. Dan ternyata setelah saya kumpulin memang menjurus ke situ. Nah, dari hal itu saya ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah gue mencoba lagi untuk mendalami si tukang ayam ini. Jadi pada suatu momen gue ajak ngobrol nyantai lah, sharing gitu. Dari situ gue baru pertama kali gue nanya dia asalnya dari mana, rumahnya di mana. Ternyata dia orang Garut. Gitu. Tapi kalian cara menindaklanjuti karena maksudnya udah kejadian seperti itu lah ya. Jadi banyak orang yang bilang ini tutup atau hal lain lah gitu. Itu jadi gimana tuh? Apakah tidak berpikiran tutup, pindah atau gimana gitu? Oh enggak, kita enggak. Kita dari situ malah karena gue lagi semangat ya sama Tasya. Di situ gue malah ada inisiasi untuk aing lawan sih ya. Energi negatifnya ya. Dengan Bukan cara- melawan orangnya ya. Tapi Iya. gue mau buktiin di situ bahwa energi positif bisa ngalahin energi Energi negatif. negatif. Gue sharing di situ sama orang tua gue, yang mana orang tua gue yang sangat percaya banget, dan orang tua Tasya juga yang sangat percaya banget. Di situ gue dapat saran dari orang tua gue untuk mengeluarkan energi negatif itu dengan cara ada medianya, ada beberapa media yang gue sediakan. Jadi sebelum tutup tepat pukul jam 12 malam, kita di situ Tasya udah sholat juga, terus kita ngumpulin media-media itu, gua aplikasikan, gua tabur sorry ya guys, ini bukan gua pesugihan ya, sama kayak gitu gitu ya. ini Mencoba. semacam penangkal gitu. Dan si media ini tuh jadi kayak gini loh. Ketika gua aplikasikan, gua tabur misalnya, kalau si penangkal ini naik ke atas ke permukaan air, itu tandanya banyak energi negatif yang tersedot oleh media ini. Yang terserap lah ya. Terserap ya. Itu nggak waktu lama guys. Gua kocek beberapa detik langsung naik semua. Gua di situ kaget. Itu baru pertama kali berarti mengalami Pertama kali kejadian anjir, gitu. gila. Hitungan detik naik semua. Gua lihat kan di YouTube ya, Gila. banyak ternyata yang gitu. 2-3 hari orang lain mah. Ini mah baru ini baru beberapa detik naik Berarti semua. banyak energi negatif betul. banget itu ya. Wah, bukan Seberapa banyak lagi. banyak gitu tuh? Kebayang kan? Iya. Gua simpan tuh beberapa sudut kan. Gua diemin. Jadi tiap gua jualan gua lap. Dengan air doa. Ya gua berdoa dulu. Wah, gitu gua pokoknya makin rutinin yang gitu, gua dalam hati gua lawan gitu. Lawan dalam artian untuk energi positif tadi ya. Energi, Gua iya, lawan iya, dengan ya dengan doa lah. Gua Iya, yakin Tuhan juga pasti bantu. Nah, itu iya, betul. iya. Nah, setelah gua lakuin itu rutin, mulai kelihatan dari situ. Banyak orang mulai datang lagi kayak awal-awal Gila ya. Kebut Pak Sakti ini gitu ya. kebut saya gitu. Anjir. Mulai cenah. Kemana wae? Kemana Kecil. wae? Kemana Ibu, wae? saya mah ada terus. Cenah asa teu katinggal wae. Ayeuna mah katingali. Nah, ini nih obrolan-obrolan iya, yang iya. kade hati-hati pada awal tersebut tuh ternyata kenyataannya. Iya. Itu makanya dari Ini situ. nih, gua kan baru pertama kali nih maksudnya dengar secara langsung. Secara Biasanya langsung. kan yang tentang seperti itu Jarang, pengalaman-pengalaman ini di media di kayak di Betul. podcast bisnis lain. Iya. Ini kan secara langsung nanti baru Secara langsung dan oleh
orang yang benar-benar mengalami gitu. Ya terus fakta uniknya Ya. gue kayak sengaja kayak gini loh. Gue pengen deket banget sama si tukang ayam, minimal dia nggak ada niat jelek lah ke gue gitu kan. Kalau udah temenan mah gitu kan. Gue deket gue SKSD terus gue tanya terus. Nah dari situ malah mulai dia terpancing bro. Terpancing gimana? Terpancing? Kayak gini. Gua coba gini kan. Dari sancang mah tuh jaraguan pokoknya gitu cenah. Ya dah ulah kosong teuing mulai Mau nyari kartu ya, nyari kartu. Gua nyari kartunya mulai ya tong kosong teuing cenah. Jadi ini yang lucunya ya. Oh ini ceritanya gua ke skip sih. Yang bapak-bapak tiba-tiba datang. Itu udah. Sok ceritain. Jadi kayak gini, tiba-tiba waktu pas itu lagi omset aku drop banget, lagi turun dengan asalnya, wah omset banget, yang waktu banyak kejadian gitu setelah aku menemukan yang batok kelapa itu, terus aku menemukan banyak hewan, terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang aneh datang ke aku, terus menggedor-gedor marah-marah di depan. Aku sampai merinding banget ceritanya. Oke. Kayak dia ngebrak-gebrak kontainer aku lah, pokoknya dia marah-marah. Terus aku samperin lah, kenapa bapak mau beli apa? Saya kira dia maksud saya ada gangguan gimana lah atau apa. Ternyata dia memang secara look dia udah tua banget. Oke. Dia kayak perantau. Terus dia tiba-tiba nyamperin ke aku minta daging. Terus marah-marah dengan nada yang sangat tinggi. Mana teh ulah cici wae cenah. Geus kamu usahain teh keraya nanaon cenah. Tiba-tiba banget dan itu aku kaget. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Bisa penjelma ieu teh. Maksud dengan cara tunjukkan arah tunjukkan tangan si bapak teh menuju ke arah chicken itu. Dan tiba-tiba setelah marah-marah ke aku bengong karena aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan pada saat itu. Dan aku aneh juga, dia nyamperin ke tukang chicken, terus dia marah-marah ke tukang chicken. Tong dekian gitu cenah. Usaha mah kudu ulah ngepeskeun batur, kayak dia memberikan nasihat. Nah, kayak gitu. Kayak terus si tukang chicken ini aku nggak pernah ngelihat dia untuk marah-marah ke orang karena dia sangat friendly banget ke orang gitu. Pada saat itu dia sangat marah besar ke si bapak itu. Terus kayak pokoknya ribut mereka. Aku di situ ngehindar karena aku takut. Maksudnya karena pada saat itu posisi aku sendiri juga. Terus mereka ribut gede sampai kayak si bapak itu ngebela aku. Malah jadi si bapaknya yang random itu nggak kenal kan? Nggak kenal sama sekali. Bahkan aku nggak tahu dia asal usulnya dari mana gitu maksudnya. Terus dia tiba-tiba ke aku, pesan terakhirnya adalah kamu harus punya penjaga, maksudnya jangan terlalu ini karena kamu tuh sekarang lagi misalnya aku simpulkan kamu lagi ada posisi bahaya nih. Iya, gitu. jadi disuruh kayak gitu. ada penangkal lah gitu ya. Iya, penangkal gitu. Tapi itu bisa dibilang bapak-bapak yang ya misterius lah ya gitu ya. Sangat misterius banget. Kayak terus kayak dari itu aku nggak pernah ngeliat dia setiap anakku yang sudah parit dia ada di situ ya. Kita nggak pernah ngeliat ada bapak-bapak itu. Terus gitu. aku Jadi kayak sengaja gitu. sengaja. Terus aku nanya bapak dari mana? Dia langsung nggak ngejawab, langsung ke sudut poin aja. Dia marah-marah kamu bahwa kamu terlalu ini ya, kamu terlalu bodoh amat sama dengan apa situasi saat ini kayak jadi gitu. kayak semesta tuh tiba-tiba ngebantu Nah, aja kayak karena gitu. nggak tahu asal-usul si bapak itu kan nggak sempat nanya bapak dari mana Nggak sempat. Aku sempat nanya bapak dari mana, maksudnya mau beli apa kayak gitu. Tapi dia nggak ngejawab pertanyaan yang aku tanyain. Dia marah-marah ke aku. Saya dia nggak usah tahu lah gitu aku dari mana, yang penting aku ingin mengasih tahu kamu kayak gitu. Kayak prinsip ini itu gitu. Pada saat itu aku cuma kayak diem karena aku nggak tahu, karena mungkin pada saat itu aku dan Sakti yang kayak selalu positif. Ternyata ini kita dalam proses yang bahaya banget gitu. Padahal entah itu yang kita nggak tahu ya akan mengancam nyawa bagaimana kan, kita nggak ada yang tahu juga gitu. Nah ini kadang kita juga maksudnya Kayak gitu. tidak akan menyangka ya untuk semua pengusaha-pengusaha yang lain yang mungkin ada mengalami seperti ini. Jadi kadang maksudnya apa ya, tidak ada yang tahu lah kan, kalau kita misalkan lihat misalnya kayak biasa aja lancar, ternyata ada hal-hal menarik gitu di dalam usaha tersebut. Nah, ini nih yang jadi penasaran tuh kan si bapak-bapak misteri itu dulu
berantem lah ya, bisa dibilang gitu kan, ribut sama Tukang chicken tadi. Nah itu setelah ribut itu tuh kan otomatis ramai mungkin ya si warga juga gitu atau gimana? Ya pada saat itu ada yang beli juga kan kebetulan. Terus yang beli itu kenapa sih makan apa itu? Itu si mancikannya tuh kayak yang kayak yang menyudut ke si bapak-bapak itu. Soal gitu si bapak-bapak itu tuh yang kayak ngeliatin dia. Terus akhirnya yang dingin ngeliatin aku, sabar ya, kayak gitu aja. Dengan cara kayak gitu terus dari jauh teh sabar. Kayak gitu cuman mengangguk dengan wajah sabar. Terus dia jalan lagi di arah ke pokoknya arah ke jembatan gitu. Dengan dia tidak memakai sendal. Terus dia kayak kaget semua aja gitu. Saya nggak tahu, aku juga aneh banget kayak gitu. Wah ini yang sangat tidak disangka menarik ya. Ternyata kalian Kayak gitu. mengalami pengalaman sederhana itu gitu. First time. Tapi- Yang gua tahu kalau di bisnis kan persaingannya kan Iya. persaingan Logik lah ya, marketing, inovasi dan lain-lain. inovasi lah, betul. gitu. Ini teh Gua mending bersaing seperti kayak gitu gua iya sih benar. daripada yang gini. soalnya kan jadi harus mendalami juga hal seperti itu ya. Jadi kan gua mau nggak mau harus terjun. Iya. Jadi Jadi yang- walaupun sifatnya mau mempositifkan ya, Mempositifkan, maksudnya iya. bukan menjadi melawan dengan hal yang Iya. negatif juga. bukan kayak dia ya, gua nggak Iya, mau. iya. Tapi Bahkan di situ gua kayak yang karena gua udah mulai deket, gua mulai bawa topik obrolannya ke hal-hal tentang kemanusiaan dan Oh, gitu. Sengaja iya. gua biar gua ingin setidaknya menyadarkan lah ya. ngeinin mindset dia lah Iya, gitu iya. kan. Karena memang gitu ya, gitu. persaingan bisnis ya seharusnya memang ya udahlah kan namanya juga rezeki. Udah ada yang betul. ngatur gitu, maksudnya tidak perlu dengan cara-cara yang pengen instan atau gimana instan. menarik aura. Nah, itu, cukup betul. menarik aura itu misalkan dengan kita mengasih treatment yang baik gitu kan, itu Betul, iya, betul. iya, udah tepat tuh gitu. Nah, gitu. Tapi itu masih berjualan di sana gitu masih. Dia, Enggak aku Kalian- masih. Awasi. Cuma kalau di sana tuh sekarang lebih ke pelanggan gitu. Oh, oke, paham. Catering lah. Oh, ngambil Jadi nggak- proyekan ya. Proyekannya doang. Karena memang kalau untuk buka normal gitu tetap gak kuat bro. Oh gitu. Enggak. Kita cuma bisa dilihat, cuma setelah kita narik energi kita jadi kelihatan kontenannya, tapi tidak merubah. Oh, iya. Ini. Jadi siklusnya tetap aja tuh si tukang ayam ini. Oke. Enggak, Ya mungkin menjadi merubah mindset, ya udahlah, memang maksudnya memang usaha itu kan memang ada naik turun, betul, mungkin gitu aja ya. Betul, gua gitu aja. Iya. Kedua, ya udahlah. Tahu punya marketnya masing-masing gitu. Gua juga. Oke. Ada Tapi- tips nggak untuk para pengusaha-pengusaha di luar sana itu. gitu? Boleh dengan pengalaman seperti ini. pengalaman Ya, seperti ini. kayak tadi yang gua bilang, gua sendiri bukan orang yang percaya, Nah, tapi tidak terlalu bodoh amat juga gitu kan. Oke. Nah itu kalian lebih aware lah gitu, jangan terlalu bodoh amat juga kayak gua, tapi lebih perhatikan juga hal-hal seperti itu. Kedua, kalau jualan, kalau ya usaha gini, berhati-hati itu betul dalam artian seperti ini ya. Dengan sesama penjual kita harus jaga perasaannya, Nah, itu sih. iya. jangan saling nyakitin. Kamu ngamimitian mah. Nah, Mimitian mah gitu. itu. Iya, Walaupun kan betul. kadang usaha tuh kita nggak tahu orangnya, nggak tahu sifatnya, tapi kadang udah benci duluan gitu. Nah, Betul, itu. betul, Iya kan. betul. Padahal- kita tidak mengawali juga orang lain Ya, bisa. Ini gitu, juga kan gitu. kasusnya adalah maksudnya bukan yang berawal dari besar gitu ya, maksudnya Betul, memang betul. Tidak ada merintis, masalah. tapi udah langsung kayak gitu kan Iya, maksudnya. jadi dia udah nge-cut duluan, dia udah ketakutan. Dan ini gitu. semoga mengedukasikan juga kepada pengusaha-pengusaha di luar sana. Ini yang Betul. mendengarkannya Betul. pelaku seperti itu ataupun tidak, jadi bisa Ya, berhati-hati dan sadar lah gitu. sadar. Selain kita service excellent ke customer, kita pun harus berhubungan baik juga dengan, kalau misalkan kalian yang jajar ke pedagang-pedagang itu, Iya, kita harus relasinya harus baik lah. berhubungan baik lah ya. Berhubungan Komunikasi dengan baik gitu ya. Nah, Iya, gitu. Karena hal yang menariknya tuh bagi gua ini Nen, kan Pak Sakti ini tuh ya diawali dengan apa ya, bisa dibilang tidak percaya lah ya dengan Ya, hal basicnya kayak gitu tidak- gitu Iya, ya. iya.
mau tidak mau terjun. Jadi untuk para usahawan mungkin ya, hal yang kayak gitu tuh tidak menutup kemungkinan juga Ya, gitu ya. makanya Betul, maksudnya betul. hati-hati Ya, dalam doa, banyakin Nah, spiritual, itu, misalnya spiritual. sholat kayak gitu-gitu ya. Iya kayak gitu. Iya. Tapi di tempat ini Ah. di sini aman Aman aja. sih, Alhamdulillah aman. ya. Alhamdulillah. Karena tetap hal begitu pun tergantung ke manusia ya, maksudnya kalau orang yang nggak pakai yang gitu mah ya kita aman-aman aja lingkungan. Tapi ketika ada orang di satu lingkungan yang pakai yang kayak gitu, itu ngaruh ke yang lain. Iya. Karena kan impactnya Tujuan dia agar lebih menonjol daripada dari yang yang lain. Iya, lain. betul. Gitu. Iya ya. Mah buat persaingan secara sehat aja Sehat lah ya. aja lah. Rezeki Gitu. udah ada yang ngatur. Pang nama. Udah saya grab yuk. kayak nggak gitu. percaya Tuhan aja gitu ya. Betul, kayaknya nggak percaya Tuhan. Kasar nama kan. Ya, grab geng saya gitu kan. Ah, Dia gitu. bisa naon wae lah gitu. Nah, gitu. Jatuh. Betul. Nah, itu yang paling Dan penting. ini katanya kan tadi mereka bilang punya pengalaman misi-misi yang lain. Cuma nanti kita akan di episode berikutnya aja ya. Selanjutnya aja ya Nal ya. Karena boleh ya, lebih seru lagi. ya. Tuh. Biar kita maksudnya bisa bertemu lagi, berbincang lagi. Nah, Iya. betul gitu ya. betul. Banyak Tapi- banget lah pengalaman pagi, sakti, banyak banget juga. So. Pokoknya semuanya banyak lah. Nanti seru-seruan next di episode selanjutnya. Oke. Nah, ini Untuk juga menjadi episode ini aja sangat-sangat menarik ya, Iya. apalagi ke depan. ke depannya. Ini menjadi contoh juga buat kita, men. Iya. Membangun iya. Kumis Podcast dengan cara dengan cara orang nilem. dengan cara yang Dengan baik-baik. cara yang baik gitu guys, itu Baik. udah mau mungkin gitunya. Orang-orang Garut kalau tapi nilep gitu. boleh, nilem jangan. Nilep Nilep boleh. Oh, mana sok Nilep nilep? baju. Oh, nilep baju. Oke. Ya meskipun gua kan orang Garut ya, tapi ente gitu nel urang mah. Garutnya di tidak balik di dipukul Cipanas rata. ya. Garutnya di Oh, Cipanas. Ya, sok aja urang. Tidak dipukul rata semua orang pendaerahnya seperti itu ya. Iya. Maksudnya ini untuk orang-orang yang memang Ini udah ciri khas. gitu maksudnya. Iya betul. Memang kembali lagi kepada orangnya masing-masing ya. Siap, gitu. Karena tidak itu mah memukul rata tergantung gitu. keyakinan dan kepedean orangnya aja. Nah, Kalau itu kalian dia, tidak betul. mampu secara sehat ya berarti gering gitu. Nah, ayo benar, kering. Ya, Iya, betul, iya. setuju. Gitu ya Oke, mungkin segitu aja untuk ya, Nal, ya. episode kali ini Untuk bersama episode kali Cek ini. Rempah Balada. Jadi Iya. silakan untuk teman-teman juga nanti yang mau datang langsung ke tempatnya ada di Jalan Lombok nomor 47. 47. Terima kasih banyak Pak Sakti. Sama-sama Terima kasih, Pak ya, Nada, Pak Teh Tasya. Andri. Ya, Tasya, Pak sama-sama. Sakti. Makasih juga sudah diundang. Yap, aman-aman, lancar. Ya, Usaha. tidak mengalami hal kayak gitu lagi lah. Ya, Amin, sukses amin, selalu amin. lah. Sukses selalu, terus menanjak aja. Siap menanjak. sama-sama Kumis Podcast jaya selalu. Amin, amin, Tetap amin, di amin, hati amin. masyarakat. Amin, masyarakat. Semoga kita bisa Jangan lupa Libanon. subscribe, menjadi berkolaborasi panjang like ya. sama Iya. komen, Ya. terus tonton setiap episodenya tunggu Kumis Podcast. Iya Ya, dong. itu banget, Gitu. itu Thank you banget. banget ya. Terima kasih sekali lagi. Iya. Terima kasih Oke, juga untuk para sama-sama. pendengar di luar sana yang sudah mendengarkan episode kami. Iya. Cerita-cerita yang menghibur mungkin ya. Betul Dan banget. juga bisa menjadi pelajaran, ambil baiknya, Ambil buang baiknya, buruknya. buang buruknya. Gitu ya. Pokoknya banyak harus yang bisa dikutip lah ya. Yap. Dan Pelajaran-pelajaran nah dari cerita yang tadi. Gitu. juga terakhir buat kalian yang ingin berdonasi Betul. untuk Kumis Podcast boleh di link Saweria yang sudah kami cantumkan di deskripsi episode yang sudah kami upload. Betul. Ada juga maupun- di sosial media deh. Iya, Sebutkan. dan episode sekarang juga ada ya. Di Instagram juga ada. Ada Komis Snack Video. underscore podcast itu semua. TikTok, snack video semua ada. gitu ya. Itu. Dan terima kasih sekali lagi. Yuk. Tutup aja. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Dari kami Kumis Podcast, gua Andri pamit undur diri. Enggak juga Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode Berikutnya. Komes